wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sebelum Ana memulai pembahasan, insyaallah Ana ingin membahas mengenai al-usul ats-tsalatsah. Nah, sebelum memulai pembahasan ini, Ana ingin menyampaikan beberapa perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf 'alal Khalaf. Beliau mengatakan mengenai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu pasti akan menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, kata beliau, ala ma'rifatillah wa ma yastahiquhu minal asma'il husna was sifatil ula wal af'alil bahirah, yaitu akan membuat seorang hamba itu menjadi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sesuatu yang berhak disandarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nama-nama yang baik, nama al-asma dan maksudnya asmaul husna, dan sifat-sifat yang mulia, Jadi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Jadi ilmu yang bermanfaat itu menunjukkan pada hal itu. Menunjukkan pada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala sesuatu yang berhak disandarkan kepada Allah, berupa nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia serta perbuatan-perbuatan Allah yang mulia. Nah, kalau kita mengetahui hal tersebut, wa dzalika yastalzimu ijlalahu, dan hal itu akan membuat seorang hamba itu mengagungkan Allah, akan membuat seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan membuat kita bersabar atas ujian yang menimpa kita. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kedua itu akan
membuat kita mengenal segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya. Serta membuat kita mengenali yang Allah benci dan yang Allah murkai, berupa akidah, perbuatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, demikian juga perkataan. Nah, kalau kita mengetahui hal itu, ya, maka kita akan bersegera untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhoi. Pasti kita akan bersegera melakukan segala sesuatu yang Allah cintai, ya, kalau kita mengetahui hal tersebut. Dan kita pun akan bersegera untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci dan murkai. Jadi itu tadi dua hal, ya, yang berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, faida asmarul ilmu li sahibihi hada fahuwa ilmun nafi. Apabila ilmu membuahkan, ya, hal tersebut pada pelakunya, ya. Jadi memberikan dua hal tersebut pada pemiliknya, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan ibadah. Di sini masuk pula ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Nah, jadi kalau kita mengetahui itu adalah, misalkan yang dibahas di sebuah majelis adalah ilmu yang bermanfaat, maka kita harus bersegera untuk menghadirinya, berusaha untuk fokus, berusaha untuk mencatat, berusaha untuk menghadirkan hati, ya. Bukan hanya jasadnya saja, berusaha menghadirkan hati, ya. Dan berusaha menghilangkan segala sesuatu yang memutus kita dari ketidakfokusan, ya. Sesuatu yang dapat merusak pemahaman kita, ya. Seperti misalkan HP di silent, ya. Atau misalkan menjauhi daerah-daerah yang bising, ya, dan lain sebagainya. Dan sebelum memasuk pembahasan salah satu usul atau al-usul as-salasah, ya, saya akan menyampaikan mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dan tuduhan Wahabi, ya, tuduhan Wahabi. Jadi Wahabi itu, ya, adalah tuduhan atau kelompok yang sesat, ya, yang berada di sekitar tahun 190 Hijriah, ya, 190 Hijriah. Hal ini dikatakan oleh Az-Zaraqli dalam kitabnya Al-A'lam, ya.
Az-Zaraqli dalam kitabnya Al-A'lam. Beliau wafat tahun 190 Hijriyah. 190 Hijriyah. Ini tokohnya adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Tokohnya adalah Abdul Wahhab bin Rustum. Ini firqah namanya Wahabiyah. Pendirinya adalah Abdul Wahhab bin Rustum yang wafat tahun 190 Hijriyah berdasarkan penjelasan dari Az-Zaraqli dalam kitab Al-A'lam. Adapun yang kita kaji Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, ini adalah buah karya dari Syekh Muhammad, namanya Muhammad. Kalau yang tadi namanya siapa? Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, kalau ini Thalathatul Usul ini buah karya Syekh Muhammad. Muhammad baru ayahnya Abdul Wahhab. Ayahnya namanya Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau itu dilahirkan pada tahun 1115 ya. 1115 dan meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriyah. Tentu jaraknya sangat amat jauh ya. Jaraknya sangat amat jauh. Nah, jadi Wahabi itu adalah sekedar tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang memberikan tuduhan siapa? Tentunya setiap da'i itu ada yang memusuhi. Setiap da'i itu ada yang memusuhi. Nah, ini yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang tidak setuju dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggulirkan tuduhan ini kepada Syekh Muhammad, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu. Dan firqah Wahabiyah ini letaknya di daerah Afrika, sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi. Firqah Wahabiyah Abdul Wahhab bin Rustum ini di Afrika. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu di Saudi Arabia. Tentu letaknya jauh juga. Letaknya juga jauh. Jadi sekali lagi Wahabi itu adalah tuduhan dan kita jangan mau dituduh Wahabi. Jangan mau. Kita harus menjelaskan ini. Ini adalah kesalahan memahami dan kenapa banyak orang mudah terprovokasi karena apa? Karena ketidaktahuan. Dan ini harus dijelaskan tentunya dengan penjelasan yang baik. Dan kalau dilihat pada karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka isinya itu sangat amat bagus kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedikit sekali kita dapati perkataan beliau sendiri. Seringnya kita dapati qala Allah. Kemudian wad dalilu minas sunnah, seperti itu. Jarang sedikit kita dapati perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas mengenai Thalathatul Usul atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini karena beberapa sebab, diantaranya beliau iktidaan bil kitabil aziz, yaitu mengikuti Al-Quranul Karim, yang mana diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua,
karena iktidaan wa ta'asyan bisunnatil fi'liyah, ya, yaitu mengikuti sunnah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menulis surat, ya, seperti kepada Heraklius, ya, Heraklius pembesar Romawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan untuk menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad abdillahi wa rasulih ila Hiraqla alimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius pembesar Raja Romawi. Kemudian beliau menyampaikan aslim taslam, ya. Dan ini, riwayat ini dibawakan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya. Beliau mengatakan, salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Adapun setelahnya, sesungguhnya aku menyerumu, mengajakmu untuk apa? Untuk masuk ke dalam Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, maka niscaya engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini. Ya, engkau akan diberikan ganjaran 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Apabila engkau berpaling, maka sungguh bagimu, ya, engkau akan mendapatkan dosa-dosa para penyembah berhala. Ya. Jadi ini adalah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Romawi Heraklius, ya, pembesar Romawi, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 64. Mari Pak, dibuka yang bawa mushaf, Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Surah Ali Imran ayat 64. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Ya, satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini kalimat, satu kalimat yang harus dipegang. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling,
maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ya. Ayat ini adalah ayat untuk mendakwahkan ahli kitab. Wahai ahli kitab, marilah. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama, yaitu apa? Alla na'budu illallah. Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diajak untuk apa? Untuk bertauhid, ya. Untuk bertauhid, untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah penulis membacakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Syekh Muhammad mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Nah, dari kata kalimat ini bisa diambil beberapa pelajaran. Di antaranya, hendaknya yanbaghi li talibil ilmi an yatalattafa tujaha mad'uihi. Selayaknya, seharusnya, dan semestinya bagi penuntut ilmu untuk berlemah lembut kepada orang-orang yang didakwahkan, ya, orang-orang yang ia dakwahi, ya. Yaitu dengan apa? Dengan mendoakannya, ya, dengan mendoakan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Jadi ajaran Islam itu apa? Dengan lemah lembut, mendakwahkan dengan lemah lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau sekiranya engkau keras, ya, maka orang-orang di sekitarmu tidak akan menghiraukan, ya. Ini di surah Ali Imran ayat 159. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jadi kita harus lemah lembut, ya, harus lemah lembut mendoakan orang, ya. Kita ajak orang dengan bahasa yang baik, dengan sopan santun, dengan diawali dengan mengucapkan doa. Semoga Allah merahmatimu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahimu, ya. Nah, ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Bukan ajaran kekerasan, bukan. Dakwahnya dengan lemah lembut. Rahimakallah, ya. Gitu. Tidak dengan kasar, ya. Tidak dengan menodai kehormatan kaum muslimin, ya. Tidak dengan menumpahkan darah kaum muslimin, ya. Ini lihat, diawali dengan doa, ya, mendoakan. Kemudian beliau baru menyampaikan yang ingin beliau sampaikan dalam risalah ini, ya, yaitu apa? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwa wajib bagi kita mengetahui atau mempelajari 4 permasalahan. 4 permasalahan di sini, ya, yaitu yang pertama al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yaitu al-ilmu, yaitu ilmu. Ya, jadi wajib bagi kita itu untuk menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu syar'i secara umum. Nah, kemudian di sini beliau merinci maksud ilmu maksud dari kata ilmu, ya, yang beliau tuliskan maksudnya adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Seperti tadi, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, ya.
mengenal Allah. Ya. Nah ini ilmu yang bermanfaat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, wa ma'rifatu nabiyih, mengenal nabinya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengetahui idola-idola yang lain, ya, seperti para pemain bola, para penyanyi, para penari, orang-orang yang viral-viral kita ketahui, akan tapi kita tidak tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, ya. Harus kita mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya. Nah, ini semua ini mengenali Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, itu semua diketahui dengan dalil-dalil, ya. Jadi harus apa? Harus belajar, ya. Karena diketahui dengan dalil-dalil, bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi, ya. Mimpi, bukan dengan perasaan, bukan dengan metode-metode orang-orang tasawuf, ya, dan lain sebagainya. Itu ilmu yang bermanfaat, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Kemudian di sini penulis, ya, pensyarah Al-Usul Ats-Tsalatsah menjelaskan mengenai keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu itu sangat banyak, ya. Di antaranya beliau membawakan beberapa perkataan para ulama, ya, yaitu la a'lam, ya, perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, la a'lam minal ibadati syai'an afdhala min an tu'alliman nasa al-ilma. Aku tidak mengetahui ibadah yang agung, ya, ibadah yang paling agung daripada mengajarkan manusia ilmu, ya. Jadi ini keutamaan ilmu. Kemudian perkataan Az-Zuhri, ma'ubidallahu bimithlil ilmi, ya. Tidaklah Allah diibadahi seperti ilmu, ya. Jadi maksudnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang sangat amat agung, ya, sangat amat agung. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah, ya, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Dan tiga hal ini, ya, ini adalah yang nanti akan ditanyakan oleh para malaikat kepada setiap hamba di alam barzakh, ya. Pada setiap hamba akan ditanyakan mengenai tiga hal ini. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ini tiga hal ini akan ditanyakan, ya, ketika seorang hamba masuk masuk ke dalam
masuk ke dalam alam kubur. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui Allah, mengetahui nabinya, kemudian mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil, maka wajib untuk bagi kita mengamalkannya. Wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Karena amal itu, kata penulis, fal amal bil ilmi huwa samratul ilmi. Mengamalkan ilmu itu adalah buah dari ilmu. Jadi kalau orang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya itu tidak berbuah. Ilmunya itu bisa dikatakan ilmunya la yufid. Fa ilmul insan bila amalin ilmun la yufid. Ilmu seseorang tanpa adanya amal, maka ilmu tersebut tidak dikatakan bermanfaat. Kemudian penulis juga mengatakan wa tarkul amali bil ilmi musibah. Dan meninggalkan amal, meninggalkan amal padahal ia sudah berilmu, maka itu adalah musibah. Karena apa? Li'anna man ya'lam laisa kal jahil alladzi la ya'lam. Karena orang yang mengetahui itu tidak seperti orang yang tidak mengetahui, tidak seperti orang yang bodoh yang tidak mengetahui. Hujjah itu telah tegak bagi orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui berarti harus baginya untuk mengamalkannya. Kemudian setelah setelah mengamalkannya, maka harus untuk mendakwahkan ilmu tersebut, mendakwahkan kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Jadi dakwahkan ilmu yang kita miliki, yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, ma'rifatu dinil Islam. Itu kita kalau sudah tahu, maka kita harus ajarkan kepada keluarga kita yang paling dekat. Jangan dipendam sendiri, didakwahkan. Hendaknya didakwahkan kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu, kemudian seterusnya dan kemudian seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu bersabar atas ujian yang dihadapi ketika mendakwahkan. Sabar atas ujian yang dihadapi ketika mendakwahkan ilmu tersebut. Dan kenapa ia harus bersabar? Karena ia sedang menempuh jalannya para nabi dan para rasul. Sedang menempuh jalannya para nabi dan para rasul. Antum bisa lihat pada surah Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kami biarkan begitu saja? Mereka dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji. Jadi mereka pasti, orang-orang yang beriman itu pasti Allah uji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka
Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang jujur, yang benar dalam keimanannya, dan Allah pasti akan mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Ya. Jadi kalau kita berada dalam jalan kebenaran, maka kemudian misalkan kita diuji, ya, maka harus bersabar. Ya. Diuji dengan tuduhan-tuduhan yang beraneka ragam, kita harus banyak bersabar. Karena orang-orang terlebih dahulu, orang-orang yang dahulu juga diuji. Ya. Dan itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Kemudian yang kedua, kita pasti orang-orang yang diuji kemudian bersabar, ia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus bersabar. Dan sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ketaatan. Sabar ketika berada di majelis ilmu. Menahan rasa kantuk. Harus menahan rasa kantuk. Rasa ngantuk itu harus ditahan. Sabar dari majelis ilmu untuk tidak banyak bergerak atau bahkan meninggalkan majelis ilmu tersebut. Harus bersabar. Ketika sholat harus bersabar. Puasa harus bersabar. Haji harus bersabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang mana maksiat itu banyak sekali di hadapan kita setelah kita keluar dari masjid atau bahkan di masjid. Itu harus bersabar dari menjauhkan diri dari maksiat. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, itu tidak boleh bermaksiat. Kita harus menahan diri dari perbuatan maksiat, harus bersabar. Bersabar, yang ketiga bersabar ketika mendapatkan takdir yang menyakitkan. Ketika kita mendapatkan ujian yang menyakitkan, maka kita harus bersabar. Harus bersabar. Apalagi kalau kita tahu bahwasanya kita itu berada di jalan keselamatan, maka kita pun harus semakin bersabar. Penulis membawakan dalilnya dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluknya, ini menunjukkan bahwasanya makhluknya tersebut memiliki sesuatu atau harus kita perhatikan. Makhluknya tersebut harus kita perhatikan. Jadi ini menunjukkan mengenai pentingnya waktu. Jangan sampai waktu yang kita miliki itu dibuang sia-sia. Waktu yang kita miliki harus mendapatkan manfaat. Kita harus mendapatkan manfaat dari waktu-waktu yang kita miliki. Jangan sampai dibuang sia-sia. Apalagi digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai. Ini kalau Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, demi masa. Menunjukkan pentingnya waktu. Waktumu dihabiskan untuk apa? Ustaz Yazid menulis buku Waktumu dihabiskan untuk apa? Itu kitab yang sangat bagus, bisa antum baca di rumah. Waktumu dihabiskan untuk apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia. Kecuali orang-orang illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman, ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tahu akan rukun iman, ia mengimaninya. Wa amilus salihat, dan ia mengamalkan amal soleh. Tidak hanya iman, ia harus mengamalkan amal soleh. Ini yang kedua.
wa tawasau bil haqqi, dan saling berwasiat dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini yang keempat. Kemudian beliau menguatkan dengan pendapat atau perkataan para ulama, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah, ya, atau kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah, ya, kepada makhluknya kecuali surat ini, maka telah cukup. Surat ini sudah mencukupi sebagai hujjah 4 hal tadi, ya, untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar. Nah, jadi itu 4 hal itu pun harus, itu adalah manhaj, ya, manhaj seorang muslim. Ya, jadi harus ilmu dulu, kemudian amal, jangan dibalik. Ya, sebagian orang ada yang ilmu yang benar adalah ilmu, amal, dakwah, kemudian sabar. Nah, ada yang terbalik, langsung berdakwah. Ada yang langsung berdakwah tanpa menuntut ilmu, tanpa mengamalkan, langsung turun dakwah. Nah, ini salah. Harus ilmu dulu, ya, amal, dakwah, kemudian bersabar. Jangan dakwah baru belum apa-apa langsung dakwah. Nah, ini adalah suatu kesalahan, ya. Atau dia beramal dulu tanpa adanya ilmu. Nah, ini juga adalah suatu kesalahan. Makanya setelahnya penulis membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab, ya, ada sebuah bab dalam Sahih Bukhari, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, ya. Jadi ilmu terlebih dahulu, jangan amal terlebih dahulu. Ketika ditanya ilmunya tidak tahu. Ini adalah suatu kesalahan dalam beragama, ya. Atau dakwah dulu, suatu kesalahan. Atau sabar dulu, tanpa ilmu, tanpa amal, tanpa dakwah, sabar. Apalagi ini lebih parah salahnya. Belum apa-apa langsung sabar. Kemudian ini pembahasan selanjutnya, ya. Penulis juga membawakan 3 hal yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Yaitu yang pertama, bahwasanya annallaha khalaqana, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan telah memberikan rizki kepada kita. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia sebagai perantara saja. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita yakini, harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kemudian apa? Walam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Allah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita. Kemudian Allah tidak membiarkan kita begitu saja, dibiarkan, dilepas gitu saja, tidak, ya. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada rasul tersebut, maka ia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang durhaka, tidak mau taat kepada Rasulullah, menentangnya, ya, bahkan membuat ajaran-ajaran baru, ya,
dakhalan nar, ya, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Nah, adakah orang yang enggan masuk ke dalam surga? Tentunya orang yang enggan ini adalah orang yang apa? Yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku maka ia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, durhaka kepadaku, maka ia adalah orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan penulis di sini juga membawakan dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, ya, sebagai saksi bagi kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Jadi Fir'aun itu, jadi yang diutus kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa. Adapun yang diutus kepada kita adalah dan kepada seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Fa'asa Fir'aunur rasula. Akan tetapi Fir'aun tersebut durhaka kepada Rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Ya, Fir'aun durhaka kepada Nabi Musa, tidak mau taat. Ya, bahkan diperangi Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab Fir'aun dengan azab yang mengerikan, wabila, yang besar. Ya. Nah, kita pun bisa diadab dengan adab yang besar tersebut apabila kita menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mana itu adalah perbuatan yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti melakukan perbuatan bid'ah, ya. Itu adalah termasuk perbuatan yang bentuk durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Fir'aun bisa diazab, ya, kalau Fir'aun itu diazab karena telah durhaka kepada Nabi Musa, maka kita juga bisa diazab karena durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan kita durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam salat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Di antara bentuk durhaka itu adalah ia membuat tata cara baru atau tambahan-tambahan, ya, tambahan-tambahan dalam sholat, ya, yang mana tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ia malah meledek hadis tersebut, ya, ia malah meledek hadis tersebut. Shallu kama ra'aitumuni usolli, diledek hadis tersebut. Allahu musta'an. Ya. Nah, itu salah satu bentuk durhaka, ya, meledek hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak ridha untuk disekutukan
dengan sesuatu apapun ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak ridho terhadap perbuatan syirik ya. Baik yang dijadikan, yang disembah selain Allah itu bentuknya adalah malaikat yang dekat ya, seperti malaikat Jibril, atau nabi yang diutus ya, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun di antara hamba-hambanya ya, seperti malaikat ataupun nabi ya, nggak ridho. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Jin ayat 18 ya. Bisa lihat surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada sesuatu pun bersamaan kalian berdoa kepada Allah. Ya. Doa di sini maknanya dua. Ya, ada doa masalah sama doa ibadah. Ya. Jadi bisa maknanya jangan kalian berdoa. Bisa maknanya jangan kalian beribadah kepada sesuatu apapun bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Ya. Ini dua-duanya nggak boleh. Mau berdoa, mau ibadah itu tidak boleh. Dan masjid di sini juga memiliki makna yang lain, diantaranya yang pertama masjid-masjid ya, tempat untuk sholat. Yang kedua adalah anggota sujud ya, anggota sujud kita tidak boleh kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bersujud kepada orang, itu tidak boleh. Ya, ruku kepada orang itu tidak boleh. Tidak boleh sujud dan ruku kepada orang. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan pembahasan yang pertama berkaitan dengan ittiba ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah ya, melakukan perbuatan bid'ah ya, beribadah dengan mengada-ada ya, beribadah dengan mengada-ada. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan tauhid ya. Ya, wajibnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga yaitu barang siapa yang telah taat kepada Rasulullah ya, dan telah mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu mualatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya. Tidak boleh kita loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ya. Termasuk di sini adalah yang saat ini sedang menyerang saudara-saudara kita di Palestina ya, Yahudi ya. Tidak boleh kita loyal kepada mereka ya. Kita harus membenci mereka ya. Apalagi sekarang saudara kita sedang dimusuhi, sedang diperangi ya, sedang dibunuh-bunuhi ya. Tentunya kita nggak boleh loyal kepada mereka ya. Kita harus benci mereka ya. Kita harus berusaha untuk menolong saudara-saudara kita yang di sana. Nah, di sini pun beliau juga mengatakan walau kana aqraba qaribin, meskipun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah kerabat kita yang paling dekat, kita nggak boleh loyal ya. Nggak boleh loyal. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman
yu'minuna billahi wal yaumil akhir, pada surah Al-Mujadalah ayat terakhir ya. Antum bisa buka Al-Mujadalah ayat terakhir. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh bagi kita untuk berloyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini 3 hal, sebelumnya 4 ya. Mungkin sekarang kesimpulan bahwa yang wajib bagi kita yang pertama ya, yang harus dijadikan manhaj cara beragama kita yang pertama adalah ilmu ya, harus ilmu. Pertama ilmu dulu ya, kemudian baru beramal, baru berdakwah, baru sabar. Dan tentunya sabar itu ketika menuntut ilmu, ketika beramal, dan ketika berdakwah. Sabar itu di 3 hal itu. Kemudian dan dalilnya adalah firman Allah pada surah Al-Asr. Dalilnya firman Allah pada surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan 3 hal yang wajib dipelajari bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama bahwasanya itu wajib bagi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah. Tidak boleh durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan perbuatan syirik. Yang ketiga yaitu tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.